Malam di desa Sukodadi selalu sunyi. Pohon bambu yang berjajar di sepanjang jalan bergoyang pelan diterpa angin, menciptakan suara gemerisik seperti bisikan. Rumah-rumah tua berdiri berjajar, sebagian besar sudah usang dimakan waktu. Namun, di ujung desa, berdiri satu rumah yang bahkan dalam diamnya terasa hidup. Rumah itu dikelilingi pagar besi yang sudah berkarat, dengan pintu gerbang yang selalu terbuka setengah. Tidak ada yang tahu pasti kenapa rumah itu ditinggalkan. Ada banyak cerita yang beredar, mulai dari keluarga yang mati mendadak karena kutukan, hingga ritual gelap yang gagal. Semua warga sepakat bahwa tempat itu membawa malapetaka. Rina memandang rumah tua itu dari kejauhan. Sudah berkali-kali dia melewatinya, tapi malam ini terasa berbeda. Ia berdiri di tepi jalan bersama 3 temannya, Wulan, Ardi, dan Bimo. Mereka baru saja pulang dari acara makan malam di rumah tetangga, tapi obrolan santai berubah serius ketika Bimo mulai menggoda mereka. Rumah itu cuma rumah biasa. Orang desa aja lebay, ujar Bimo sambil melirik ke arah rumah Sukmo. Biasa? Apa kamu lupa cerita Pak Karto? Ibalas Wulan, suaranya hampir berbisik. Ia memeluk dirinya sendiri, melawan dingin malam yang tiba-tiba menusuk. Pak Karto, penjaga warung di desa, pernah bercerita bahwa ia mendengar suara tangisan dari rumah itu suatu malam. Ia bersumpah melihat bayangan seseorang melambai dari jendela. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Kamu penakut aja, Wulan. Aku berani masuk kalau kalian mau ikut, tantang Bimo sambil tersenyum penuh percaya diri. Rina melirik Wulan yang tampak gelisah, lalu ke Ardi yang mencoba tertawa kecil untuk mengurangi ketegangan. Bimo, ini bukan ide bagus, kata Rina akhirnya. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa penasaran. Rumah itu seperti memanggilnya, seolah ada sesuatu di sana yang menunggu untuk ditemukan. Rina sebenarnya punya alasan kenapa ia takut tapi juga tertarik dengan hal-hal mistis. Sewaktu kecil, ia pernah mengalami kejadian yang tidak bisa ia lupakan. Ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan, tapi sebelum hari itu, ibunya sempat berkata sesuatu yang aneh. Jangan pernah membuka pintu yang tak kau kenal. Kalimat itu terus terngiang hingga kini, meskipun ia tidak mengerti artinya. Saat Rina melamun, Bimo sudah melangkah mendekati pagar rumah Sukmo. Ayo, ini cuma rumah kosong. Kalau kita nggak apa-apa, berarti cerita Pak Karto bohong, katanya. Aku nggak yakin, ujar Wulan, suaranya lirih. Tapi Ardi, seperti biasa, ikut-ikutan Bimo. Gak ada salahnya kita lihat bentar. Kalau ada yang aneh, kita langsung keluar, kata Ardi sambil menepuk bahu Wulan. Rina menarik napas panjang. Ia tahu, tidak ada gunanya melawan keras kepala Bimo. Dengan berat hati, ia melangkah mendekat, diikuti Wulan yang tampak ingin menangis. Begitu mereka melangkah melewati gerbang, udara di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Bau apek menyengat dari arah rumah, bercampur dengan aroma anyir samar yang membuat mereka mual. Kalian merasakannya? Tanya Rina, mencoba memastikan dirinya tidak gila. Wulan mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Udara di sini aneh, gumamnya. Bimo hanya tertawa. Kalian kebanyakan mikir. Ini cuma rumah tua. Langkah mereka membawa mereka ke teras depan. Pintu kayu besar dengan ukiran kuno berdiri kokoh di hadapan mereka. Di tengah ukiran, ada simbol yang menyerupai wajah manusia. Mata ukiran itu tampak hidup, memandang lurus ke arah mereka. Aneh banget ukirannya,
ujar Ardi sambil mengusap debu di permukaan pintu. Tiba-tiba, terdengar suara berderit dari arah belakang mereka. Wulan menjerit kecil, tapi saat mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Angin malam yang dingin hanya membuat dedaunan bergoyang pelan. Sudah, kita masuk saja, ujar Bimo sambil mendorong pintu. Begitu pintu terbuka, suara derit panjang memenuhi malam. Udara dari dalam rumah terasa lebih dingin, dan kegelapan di dalamnya seperti melahap cahaya senter mereka. Di dalam, mereka melihat ruang tamu yang berdebu. Perabotan tua berserakan, beberapa sudah patah. Dindingnya dipenuhi coretan yang tidak bisa mereka pahami. Apa ini tulisan? Tanya Rina, mendekati salah satu dinding. Coretan itu seperti simbol kuno, tapi ada yang terasa salah. Wulan tetap berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau di sini. Kita pulang aja, pintanya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, terdengar suara keras dari dalam rumah. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, bergema di ruangan yang kosong. Apa itu? Bisik Ardi. Kini wajahnya mulai pucat. Bimo melangkah lebih dalam, memegang gagang pintu lemari kecil di tengah ruangan. Mungkin ini sumber suara, katanya santai. Namun, sebelum ia bisa membuka pintu lemari itu, Rina menarik tangannya. Jangan, kita tidak tahu apa yang ada di sana, desaknya. Tapi Bimo hanya tersenyum. Takut apa sih? Ini cuma lemari. Dengan satu gerakan, ia membuka pintu itu. Dan malam itu, kehidupan mereka berubah selamanya. Tak ada apa-apa, ujar Bimo sambil menyorotkan senter ke dalam lemari kecil itu. Dalamnya gelap, hanya terlihat kayu tua yang retak di beberapa bagian. Ia mendengus sambil menutup kembali pintu lemari, menatap teman-temannya dengan senyum penuh kemenangan. Lihat, kalian panik sendiri. Namun, tepat ketika pintu lemari tertutup, terdengar suara dari lantai atas, suara yang mirip langkah kaki berlari cepat. Mereka semua langsung membeku. Wulan, yang berdiri paling dekat dengan pintu depan, mulai merinding. Aku nggak mau di sini, suaranya nyaris histeris. Rina menggenggam tangan Wulan, mencoba menenangkannya, meskipun hatinya sendiri juga berdegup kencang. Mungkin suara kayu tua, katanya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada teman-temannya. Atau mungkin tikus, sahut Ardi, meski nadanya terdengar tidak yakin. Namun, sebelum ada yang bisa berkata lebih jauh, terdengar suara lain, kali ini lebih jelas, seperti benda berat yang diseret di lantai. Suara itu datang dari arah tangga yang menuju lantai atas. Bimo, seperti biasa, maju lebih dulu. Kalau ada yang gak berani, kalian tunggu saja di sini, katanya sambil melangkah ke arah tangga. Bimo, jangan nekat, seru Rina. Tapi laki-laki itu tak menggubris. Ia terus melangkah. Senter di tangannya bergetar ringan saat menyinari tangga kayu yang tua dan rapuh. Tangga itu berderit keras setiap kali diinjak. Debu beterbangan, dan bau yang lebih menyengat mulai menyeruak, bau apek bercampur anyir yang kini membuat mereka semua merasa mual. Bimo, jangan terlalu jauh. Rina mengikutinya dengan langkah ragu. Wulan, dengan berat hati, menyeret kakinya juga, sementara Ardi tampak lebih memilih mengikuti kerumunan daripada sendirian di lantai bawah. Ketika Bimo sampai di ujung tangga, ia berdiri mematung. Ada apa di sana? Tanya Ardi, mencoba terdengar santai. Bimo hanya menunjuk. Mereka semua mengarahkan senter ke arah yang sama, dan melihat sebuah pintu lain, lebih kecil, berdiri di sudut ruangan.
Pintu itu tampak tidak pada tempatnya. Warnanya hitam pekat dengan ukiran yang serupa dengan pintu depan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Di tengah pintu itu, ada sebuah gagang berbentuk kepala manusia. Apa itu? Kenapa ada pintu seperti ini di rumah? Bisik Wulan. Suaranya gemetar, tubuhnya mulai berkeringat dingin meskipun udara terasa sangat dingin. Rina mendekati pintu itu dengan hati-hati, pandangannya terpaku pada ukiran wajah manusia di gagang pintu. Ia merasa ukiran itu memandang ke arahnya, seolah hidup. "Kita harus keluar sekarang," desak Rina. "Ini bukan tempat yang aman." Tapi Bimo, seperti biasa, menertawakan ketakutan mereka. "Kalian berlebihan. Ini cuma pintu tua. Ayo kita lihat apa di dalamnya." "Bimo, jangan!" teriak Wulan, tapi terlambat. Bimo sudah menggenggam gagang pintu itu dan memutarnya. Seketika, hawa dingin yang lebih menusuk keluar dari balik pintu. Lampu senter mereka meredup, hampir padam, dan ruangan itu menjadi semakin gelap. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah tangga spiral yang menuju ke bawah tanah. Suara gemericik samar terdengar dari ujung bawah tangga, seperti aliran air yang menetes. "Kita nggak boleh masuk ke sana," ujar Rina, suaranya tegas meski hatinya berdebar. Namun, Bimo tetap bersikeras. "Kalau kita sudah sampai sejauh ini, kenapa berhenti? Lagi pula, siapa tahu kita menemukan sesuatu yang menarik." Ardi mencoba menengahi. "Rina, tenang saja. Kalau ada apa-apa, kita langsung keluar." Tapi Wulan menarik lengan Rina, matanya basah karena takut. "Rina, aku merasa ada sesuatu yang salah di sini. Tolong kita keluar sekarang." "Aku nggak mau." Rina mengangguk pelan, setuju dengan Wulan. Ia merasa desakan untuk pergi semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang memohon dari dalam dirinya untuk tidak melanjutkan. Tapi Bimo sudah mulai menuruni tangga. "Kalian tunggu di atas kalau takut," katanya dengan nada mengejek. Rina tak punya pilihan lain selain mengikutinya. Jika mereka meninggalkan Bimo sendirian, dan sesuatu yang buruk terjadi, ia tak akan memaafkan dirinya sendiri. Tangga itu terasa seperti tak berujung. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari dunia luar. Dinding batu di sekitar mereka terasa lembab, dan udara makin tipis. Rina bisa merasakan tekanan di dadanya semakin berat, seolah-olah tempat itu menolak kehadiran mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di dasar, mereka terkejut melihat sebuah ruangan besar yang penuh lilin. Lilin-lilin itu menyala, meskipun tidak ada orang di sana. Di tengah ruangan, sebuah patung besar berdiri tegak. Patung itu memiliki tubuh ular dengan kepala manusia yang mengerikan. Mata patung itu seperti menatap langsung ke arah mereka, mengikuti setiap gerakan mereka. "Apa ini?" bisik Ardi, suaranya hampir tak terdengar. Bimo melangkah mendekati patung itu, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Ia menyentuh salah satu ukiran di altar di depan patung. Ketika ia melakukannya, suara gemuruh memenuhi ruangan, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di kejauhan. Wulan menjerit kecil, dan Rina segera menariknya mundur. "Bimo, jangan sentuh apapun," serunya. Tapi terlambat. Dari balik patung, terdengar suara berat, menyerupai bisikan yang memenuhi ruangan. "Kalian telah membangunkanku." Suara berat yang bergema di ruangan itu membuat tubuh mereka membeku. Udara tiba-tiba menjadi semakin dingin, hingga napas mereka berubah menjadi uap putih. Lilin-lilin yang tadinya menyala dengan tenang mulai bergetar, seolah akan padam,
tapi justru semakin terang hingga ruangan itu terlihat lebih jelas. Patung di tengah ruangan, yang tadinya tampak diam, kini menunjukkan tanda-tanda yang tidak masuk akal. Matanya, yang tadinya hanya ukiran batu, kini menyala merah. Tubuhnya, dengan sisik-sisik reptil yang tajam, mulai bergerak perlahan seperti seekor ular yang menggeliat. "Bimo, apa yang kamu lakukan? Cepat kita keluar dari sini!" teriak Rina, menarik lengan Bimo yang tampak terpaku di tempatnya. Aku nggak tahu. Aku cuma menyentuhnya," jawab Bimo dengan suara bergetar. "Kita harus pergi sekarang," desak Wulan. Ia menangis terisak, tubuhnya gemetar hebat. Namun, sebelum mereka sempat melangkah mundur, terdengar suara dentuman keras. Pintu tangga spiral di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, membuat jalan keluar mereka terhalang. Tidak, ini nggak mungkin," gumam Ardi, yang kini wajahnya pucat pasi. "Kenapa kalian datang ke tempat ini?" Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, dan kali ini seperti datang dari segala arah. Mereka mencoba mencari sumber suara, tapi ruangan itu hanya memantulkan gema yang membingungkan. Patung itu kini bergerak lebih nyata. Bagian tubuh bawahnya yang menyerupai ular menggeliat, sementara kepala manusia di atasnya tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. "Kalian melanggar perjanjian. Tidak seharusnya manusia masuk ke wilayah ini," lanjut suara itu. Rina mencoba menguatkan diri. "Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya tersesat," teriaknya, meskipun suaranya terdengar gemetar. Patung itu tertawa, suara tawanya berat dan dalam, menggema hingga membuat dinding batu di sekitar mereka bergetar. "Tersesat? Kalian menyentuh altar itu, dan itu berarti kalian telah memanggilku." Mereka semua terkejut ketika melihat tangan Bimo. Ada sebuah simbol aneh yang kini membara di telapak tangannya, seperti ukiran yang baru saja dibakar ke kulitnya. "Apa ini?" Bimo menjerit, mencoba menggosok tangannya, tapi simbol itu tidak hilang. Malah semakin menyala, mengeluarkan cahaya merah seperti bara api. "Itu tandamu," ujar patung itu. "Tanda bahwa kamu adalah pengganti. Kamu telah membuka gerbang yang tidak seharusnya dibuka. Sekarang, kamu adalah milikku." "Apa maksudmu?" "Aku nggak ngerti," teriak Bimo. Ia mundur, tapi langkahnya terhenti ketika dinding di belakangnya terasa seperti menyerap tubuhnya perlahan. "Tidak, lepaskan aku. Tolong," jeritnya, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Rina tidak bisa diam melihat keadaan itu. Dengan nekat, ia menarik tangan Bimo sambil berteriak ke arah Ardi. "Kita harus temukan jalan keluar. Ardi, cari sesuatu untuk membuka pintu." Ardi, meskipun gemetar, mencoba berlari ke arah dinding tempat pintu spiral tadi berada. Ia menyorotkan senter ke segala arah, mencari celah atau apapun yang bisa digunakan. Namun, ruangan itu seolah hidup. Dindingnya berubah menjadi lebih gelap, dan ukiran-ukiran yang ada di sana tampak bergerak seperti hidup. "Kalian tidak akan keluar dengan mudah," suara itu kembali terdengar. "Gerbang telah dibuka, dan satu dari kalian harus tinggal di sini sebagai ganti." "Ganti? Maksudnya apa?" "Kami nggak mau tinggal di sini," dibalas Rina dengan nada putus asa. Patung itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Jika tidak ada yang bersedia, maka kalian semua akan mati di sini." Simbol di tangan Bimo kini semakin bersinar, dan tubuhnya mulai terasa lebih berat. Ia terjatuh ke lututnya, keringat dingin membasahi wajahnya. "Aku nggak mau mati, aku nggak mau mati,"
Bisiknya berulang kali. Rina memandang ke arah teman-temannya. Ia tahu tidak ada waktu banyak. Mereka harus membuat keputusan, atau sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Ada cara lain? Teriak Rina ke arah patung itu. Apa yang harus kami lakukan untuk keluar dari sini? Patung itu mendekat, dan kini wajahnya hanya berjarak beberapa meter dari Rina. Mata merahnya bersinar lebih terang. Kalian harus memilih siapa yang akan tinggal. Jika kalian tidak memilih, maka aku yang akan memilih untuk kalian. Ruangan itu hening, hanya terdengar napas berat dari mereka yang ketakutan. Kata-kata patung itu menggema di kepala mereka. Pilih siapa yang akan tinggal. Rina melirik teman-temannya satu persatu. Wulan masih menangis terisak sambil menggenggam lengan Rina erat-erat. Ardi berdiri terpaku di dekat pintu spiral yang tertutup, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Sedangkan Bimo, yang kini bersimpuh di lantai dengan simbol bercahaya di tangannya, terus memegangi dadanya, seolah-olah ia kesakitan. Kita nggak bisa tinggal di sini, desak Rina. Kita harus cari jalan keluar. Aku yakin ini cuma permainan. Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, suara tawa patung itu terdengar lagi. Tidak ada permainan. Tidak ada tipu muslihat. Aku memberi kalian pilihan. Pilihlah, atau semuanya akan berakhir di sini. Suasana mulai memanas. Ketakutan yang melingkupi mereka perlahan berubah menjadi rasa saling curiga. Ini semua salah Bimo, diseru Wulan tiba-tiba. Suaranya meninggi. Ia berdiri dan menunjuk Bimo yang masih berlutut di lantai. Kalau dia nggak menyentuh altar itu, kita nggak akan ada di situasi ini. Hei, jangan menyalahkanku. Kalian yang ikut masuk ke rumah ini, dibalas Bimo, meskipun suaranya terdengar lemah. Aku nggak tahu kalau ini akan terjadi. Tapi kamu yang membuka pintu itu. Kamu yang memulai semuanya. Desak Wulan lagi, matanya berkilat dengan kemarahan bercampur takut. Ardi mencoba menengahi. Cukup. Kita nggak akan menyelesaikan apa-apa dengan saling menyalahkan. Namun, suaranya terdengar gemetar, menandakan bahwa ia juga mulai kehilangan kendali. Kita harus cari cara keluar, bukan saling menyerang. Dilanjutnya, meskipun matanya tak berani menatap patung yang kini diam mengawasi mereka. Sementara itu, Bimo tampak semakin lemah. Simbol di tangannya semakin terang, hingga tampak seperti membakar kulitnya. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya menggeliat di lantai. Rina, tolong, aku nggak bisa tahan lagi. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Rina mendekatinya, mencoba menyentuh tangannya, tapi segera menarik diri ketika merasakan panas yang luar biasa dari simbol itu. Apa yang terjadi padamu, Bimo? Patung itu tertawa lagi. Dia yang membuka gerbang, maka dia yang menjadi pintu penghubung. Semakin lama kalian menunda, semakin ia terserap ke dalam kekuatanku. Rina menatap patung itu dengan mata penuh amarah. Kenapa kau melakukan ini? Kami nggak pernah mengganggumu. Biarkan kami pergi. Karena manusia selalu serakah, jawab patung itu dingin. Kalian masuk ke tempat ini tanpa izin. Dan sekarang, kalian membayar harga untuk itu. Ardi, yang tak tahan dengan tekanan ini, mulai mencari celah di dinding. Ia memukul-mukul dinding dengan senter, berharap menemukan jalan keluar lain. Pasti ada jalan. Pasti ada, teriaknya, meskipun suaranya terdengar putus asa. Namun, setiap kali ia memukul dinding, ruangan itu terasa semakin sempit.
Udara menjadi lebih tipis dan suara napas mereka mulai terdengar berat. Kalian membuang waktuku, suara patung itu kini lebih keras. Aku akan memberi kalian waktu 1 menit. Jika kalian tidak memilih, aku yang akan memilih untuk kalian. Semua terdiam. Wulan mundur beberapa langkah, tubuhnya bersandar ke dinding. Aku nggak mau mati, aku nggak mau mati, bisiknya berulang kali. Rina mendekati Wulan, mencoba menenangkannya. Kita nggak akan mati. Kita akan keluar dari sini bersama-sama. Tapi Wulan menggeleng keras. Satu dari kita harus tinggal. Kalau enggak, kita semua mati. Ia menatap Rina dengan mata penuh air mata. Kamu tahu itu benar, Rina. Salah satu dari kita harus menyerah. Ardi, yang mendengar percakapan mereka, ikut menunduk dengan wajah penuh kecemasan. Jadi, siapa? Tanyanya pelan, meskipun ia merasa ngeri dengan pertanyaan itu. Rina menggeleng keras. Kita nggak akan memilih siapapun. Kita semua akan keluar hidup-hidup. Tapi suara patung itu memotong percakapan mereka. Waktumu hampir habis. Ketika Rina sibuk menenangkan Wulan, ia tidak menyadari bahwa Ardi perlahan-lahan mendekati Bimo yang masih lemah. Maafkan aku, Bimo, bisik Ardi dengan suara gemetar. Tapi kalau harus memilih, aku lebih baik menyerahkanmu daripada mati di sini. Dengan cepat, Ardi mendorong tubuh Bimo ke arah patung. Bimo terjatuh ke kaki patung itu, dan seketika, simbol di tangannya menyala semakin terang. Tubuhnya mulai terangkat ke udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ardi, apa yang kamu lakukan? Teriak Rina dengan marah, mencoba menarik Bimo kembali. Tapi kekuatan itu terlalu kuat. Tubuh Bimo mulai diselimuti oleh kabut hitam yang tebal. Aku nggak punya pilihan, dibalas Ardi, air matanya mengalir di wajahnya. Kalau kita nggak menyerahkannya, kita semua akan mati. Bimo, yang kini tubuhnya hampir sepenuhnya terbungkus kabut hitam, menatap Rina dengan mata penuh kesedihan. Rina, maafkan aku. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian. Suaranya perlahan menghilang, dan tubuhnya lenyap ke dalam patung itu. Cahaya merah dari simbol di tangannya padam, dan ruangan itu kembali gelap gulita. Tiba-tiba, pintu spiral terbuka dengan suara gemuruh. Suara patung itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Kalian telah memilih. Kalian bebas untuk pergi. Dengan tergesa-gesa, Rina, Wulan, dan Ardi berlari menaiki tangga spiral. Mereka tidak peduli dengan rasa lelah atau nyeri di tubuh mereka. Ketika mereka akhirnya keluar dari rumah tua itu, matahari mulai terbit. Tapi suasana hati mereka jauh dari lega. Wulan masih menangis, sementara Rina menatap Ardi dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pengecut, Ardi. Kamu menyerahkan teman kita sendiri. Ardi tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, tubuhnya bergetar karena rasa bersalah yang mendalam. Di kejauhan, rumah itu tampak tenang. Tapi Rina tahu, sesuatu telah berubah dalam hidup mereka selamanya. Matahari pagi bersinar redup, namun bagi Rina, Wulan, dan Ardi, kehangatan itu tidak membawa ketenangan. Mereka berjalan menjauh dari rumah tua itu tanpa berbicara. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, bercampur dengan hembusan angin yang dingin. Di dalam hati mereka, perasaan bersalah dan ketakutan menguasai. Mereka mungkin telah meninggalkan tempat itu hidup-hidup, tapi bayangan Bimo dan keputusan mengerikan yang mereka buat terus menghantui.
Setelah perjalanan panjang kembali ke kota, mereka sepakat untuk tidak membicarakan kejadian di rumah itu kepada siapapun. "Kita lupakan semua ini," kata Ardi dengan suara pelan namun tegas. "Kalau ada yang bertanya soal Bimo, kita bilang dia hilang saat mendaki. Tidak ada yang akan percaya dengan cerita kita." Rina hanya diam. Ia tidak sepenuhnya setuju, tapi ia tahu bahwa menceritakan kebenaran hanya akan membuat mereka tampak gila. Wulan, yang masih trauma, mengangguk dengan mata kosong. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak meninggalkan rumah itu. Hari-hari berlalu, tapi kejadian di rumah tua itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran mereka. Lebih buruk lagi, hal-hal aneh mulai terjadi pada mereka masing-masing. Rina sering merasa ada yang mengawasinya, terutama di malam hari. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa melihat bayangan Bimo berdiri di belakangnya dengan mata penuh kesedihan. Suatu malam, ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara berbisik di dekat telinganya. "Kenapa kamu tidak menyelamatkanku, Rina?" Ia terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Tapi ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di kamarnya. Wulan menjadi semakin tertutup dan paranoid. Ia selalu merasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat tanpa alasan, dan ia mulai mendengar langkah kaki di lorong rumahnya di tengah malam. Puncaknya terjadi ketika ia menemukan sebuah ukiran kecil berbentuk simbol yang sama seperti yang ada di tangan Bimo, tergores di meja kamarnya. Tidak, ini tidak nyata," bisiknya sambil menangis, tapi simbol itu tetap ada, seolah-olah menjadi peringatan. Ardi, meskipun terlihat paling tenang, mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, ia melihat Bimo berdiri di depan rumah tua itu, menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Kamu menyerahkanku, Ardi," kata Bimo dalam mimpi itu. "Kamu pengecut. Aku akan menunggumu." Mimpi itu begitu nyata hingga Ardi sering terbangun dengan teriakan. Tidur tidak lagi menjadi pelarian, melainkan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ketika ketakutan mereka mencapai puncaknya, Rina memutuskan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. "Kita nggak bisa terus hidup seperti ini," katanya kepada Wulan dan Ardi. "Mungkin kita harus kembali ke rumah itu dan mencari cara untuk membebaskan Bimo." Wulan menolak dengan keras. "Kamu gila? Kita baru saja keluar hidup-hidup dari tempat itu. Aku nggak mau kembali." Ardi juga ragu, meskipun ia tahu bahwa rasa bersalahnya terhadap Bimo tidak akan hilang kecuali ia melakukan sesuatu. "Kalau kita kembali, kita mungkin nggak akan pernah keluar lagi, Rina," katanya pelan. Tapi Rina bersikeras. "Kalian nggak merasa kalau hidup kita sudah berubah sejak kejadian itu? Kita nggak bisa lari dari ini. Kita harus memperbaiki semuanya, atau selamanya hidup dalam ketakutan." Setelah banyak perdebatan, akhirnya mereka setuju untuk kembali ke rumah tua itu. Perjalanan menuju rumah tua itu terasa lebih berat. Setiap langkah membawa kenangan buruk yang membuat mereka semakin ragu. Tapi tekad Rina tidak goyah. Ketika mereka tiba di depan rumah itu, suasana terasa lebih menyeramkan. Pintu depan yang dulu terbuka kini tertutup rapat, seolah-olah rumah itu tahu mereka akan kembali. "Kita masuk lewat mana?" tanya Wulan dengan suara bergetar. "Kita coba lewat pintu belakang," jawab Rina. Mereka berjalan mengelilingi rumah, dan ketika mereka menemukan pintu belakang, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit panjang yang menyeramkan. "Sepertinya dia sudah menunggu kita," gumam Ardi. Dengan hati-hati,
mereka masuk ke dalam rumah itu. Udara di dalam terasa lebih berat dari sebelumnya, dan kegelapan menyelimuti setiap sudut. Ketika mereka sampai di ruangan tempat patung itu berada, suasana semakin mencekam. Patung itu kini tampak lebih besar, dengan mata yang bersinar merah menyala. "Kalian kembali?" Suara berat itu terdengar lagi. Kali ini terdengar seperti sebuah ejekan. "Apa yang kalian cari?" Rina melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. "Kami ingin membebaskan Bimo. Apa yang harus kami lakukan?" Patung itu tertawa keras, membuat lilin-lilin di ruangan itu berkedip-kedip. "Kalian telah membuat pilihan. Tidak ada yang bisa diubah." "Pasti ada cara," desak Rina, suaranya penuh keberanian. "Aku rela melakukan apa saja, asal Bimo bisa bebas." Patung itu terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, berikan nyawamu sebagai gantinya." Suara patung itu menggema di seluruh ruangan. "Berikan nyawamu sebagai gantinya." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan mencekam di antara mereka. Rina menatap patung itu dengan penuh keteguhan. Ia mengingat Bimo, sahabat yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Rasa bersalah yang menggerogoti dirinya selama ini kini berubah menjadi keberanian. "Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya," jika Rina akhirnya, suaranya terdengar tenang namun tegas. "Rina, jangan!" Wulan langsung meraih tangan Rina, air mata mengalir deras di wajahnya. "Kamu nggak harus melakukan ini. Bimo pasti nggak ingin kamu mengorbankan dirimu." "Kalau bukan aku, siapa lagi?" balas Rina lembut, meskipun hatinya bergetar. "Aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Aku harus memperbaiki semuanya." Ardi yang berdiri di belakang hanya bisa terdiam. Wajahnya menunjukkan konflik batin yang mendalam. "Ada cara lain," katanya pelan, meskipun ia sendiri tidak yakin. "Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu menyerahkan nyawamu." Patung itu tertawa lagi, kali ini dengan nada yang lebih kejam. "Tidak ada yang pasti di sini. Tapi aku bisa memberitahu kalian satu hal, jiwa kalian terikat pada keputusan yang telah kalian buat. Hanya melalui pengorbanan kalian bisa membebaskan sahabat kalian." Rina maju selangkah lebih dekat ke patung itu, tapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa lagi, suara lain menggema di ruangan itu. Suara yang sangat familiar. "Berhenti, Rina!" Semua orang terkejut. Itu suara Bimo. Dari bayang-bayang di belakang patung, sosok Bimo muncul. Tubuhnya terlihat seperti sebelum ia lenyap, tapi matanya kini gelap, seolah-olah ia sudah bukan manusia lagi. "Kamu nggak perlu melakukan ini," kata Bimo dengan suara berat. "Aku sudah memilih takdirku. Jangan serahkan hidupmu untuk sesuatu yang tidak pasti." "Bimo?" Rina berteriak, setengah tidak percaya. Kamu masih hidup?" Bimo menggeleng pelan. "Bukan hidup. Aku terjebak di sini. Tapi ini bukan salah kalian." Ia menatap Ardi dan Wulan dengan tatapan penuh maaf. "Ini keputusan yang aku buat saat aku menyentuh altar itu." Patung itu berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih manipulatif. "Oh, jadi kalian ingin jalan keluar lain? Baiklah, aku akan memberimu pilihan terakhir." Patung itu menatap mereka satu persatu dengan mata merah menyala. "Salah satu dari kalian bisa menggantikan Bimo di tempat ini. Jika ada yang rela menjadi penjaga altar ini, aku akan membebaskan yang lainnya, termasuk Bimo."
ruangannya kembali sunyi. Tawaran itu membuat semua orang terdiam. Rina menatap Wulan dan Ardi. Di hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Ia maju beberapa langkah, bersiap untuk menerima tawaran itu. Tapi Wulan tiba-tiba berbicara. "Aku akan melakukannya." "Apa?" Rina dan Ardi berseru serentak. "Aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah ini," kata Wulan sambil terisak. "Aku yang menyalahkan Bimo. Aku yang terus menyuruh kita untuk pergi mendaki. Kalau aku nggak melakukannya, kita semua nggak akan ada di sini. Jadi, aku yang harus bertanggung jawab." Rina menolak keras. "Gak, Wulan. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku yang harusnya bertanggung jawab, bukan kamu." Tapi Wulan tetap pada keputusannya. Ia menatap Rina dengan air mata yang terus mengalir. "Kamu harus hidup, Rina. Kamu lebih kuat dari aku. Kamu bisa melewati ini semua." Dan Ardi. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh makna. "Kamu harus menjaga Rina. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh." Ardi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan rasa bersalah yang semakin menghimpitnya. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Wulan melangkah maju ke depan patung. Ia menatap patung itu dengan penuh keteguhan. "Aku siap. Tapi pastikan Bimo bebas. Dan pastikan teman-temanku bisa keluar dari sini dengan selamat." Patung itu tertawa puas. Keputusan yang bijak. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali. Dengan satu gerakan tangan patung itu, tubuh Wulan mulai diselimuti kabut hitam yang sama seperti yang menyelimuti Bimo sebelumnya. Ia menoleh untuk terakhir kalinya, menatap Rina dan Ardi. "Hidup kalian masih panjang. Jangan sia-siakan." Kemudian, ia lenyap. Ketika Wulan menghilang, tubuh Bimo yang semula pucat mulai kembali seperti semula. Ia jatuh ke lantai, terengah-engah seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. "Rina, Ardi, aku." Suara Bimo terdengar lirih, dipenuhi rasa syukur sekaligus rasa bersalah. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu ruangan itu terbuka lebar. Suara patung itu menggema lagi. "Kalian sudah memenuhi syarat. Pergilah. Tapi ingat, tempat ini akan selalu ada. Dan pengorbanan sahabat kalian tidak akan pernah bisa dikembalikan." Rina, Ardi, dan Bimo keluar dari rumah tua itu dengan perasaan campur aduk. Mereka selamat, tapi tidak sepenuhnya. Kehilangan Wulan meninggalkan luka yang mendalam di hati mereka. Saat mereka menoleh ke belakang, rumah itu perlahan-lahan memudar, seolah-olah menghilang ke dalam kabut. Tapi mereka tahu, kenangan tentang tempat itu akan terus menghantui mereka. "Wulan mengorbankan dirinya untuk kita," bisik Rina, air mata mengalir di pipinya. "Kita harus memastikan pengorbanannya tidak sia-sia." Bimo hanya mengangguk, sementara Ardi tetap diam, tenggelam dalam rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Kembali ke kehidupan normal tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah pengorbanan Wulan dan pengalaman traumatis di rumah tua itu, ketiga sahabat yang tersisa harus berjuang untuk melanjutkan hidup. Namun, masing-masing dari mereka membawa beban yang tidak kasat mata, bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Rina adalah yang paling terpukul dengan kehilangan Wulan. Dalam banyak hal, ia merasa bahwa keputusan Wulan untuk berkorban adalah kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba mencari makna dari semua yang terjadi.
buku-buku tentang mistisisme, ritual kuno, dan cerita-cerita lokal tentang tempat terkutuk menjadi bahan bacaan sehari-harinya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia menemukan bahwa apa yang mereka alami di rumah itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Pengorbanan Wulan tidak hanya membebaskan Bimo, dipikir Rina suatu malam, tapi mungkin juga memperkuat kekuatan yang ada di rumah itu. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Bagaimana jika pengorbanan Wulan membawa konsekuensi yang lebih besar? Bagaimana jika rumah itu suatu hari menarik mereka kembali? Bimo, yang nyawanya berhasil diselamatkan, kini hidup dalam dilema yang mendalam. Setiap malam, ia dihantui mimpi tentang Wulan. Dalam mimpinya, ia melihat Wulan berdiri di ruangan gelap yang sama dengan rumah itu. Wajahnya pucat dan penuh kesedihan. "Kenapa kamu tidak menghentikanku, Bimo?" Suara Wulan bergema dalam pikirannya. Bimo mulai menarik diri dari dunia luar. Ia merasa bahwa hidupnya yang sekarang adalah pinjaman, hadiah yang diberikan dengan harga terlalu tinggi. "Aku harus menemukan cara untuk membebaskan Wulan," pikirnya. Ardi adalah yang paling diam di antara mereka. Setelah kejadian itu, ia berhenti berbicara dengan Rina dan Bimo. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi pantas menjadi bagian dari hidup mereka. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa dialah yang paling bersalah. Dialah yang pertama kali mengusulkan agar mereka meninggalkan Bimo. Dialah yang menyerahkan Wulan pada nasibnya. Namun, rasa bersalah itu tidak mendorongnya untuk bertindak. Sebaliknya, ia semakin terpuruk dalam keputusasaan. Hari-harinya dihabiskan dalam kesunyian, hanya ditemani oleh minuman keras dan bayangan-bayangan yang tidak mau pergi. Ketiga sahabat itu kini hidup dalam realitas yang berbeda, terpisah oleh jarak dan trauma yang sama-sama mereka bawa. Tapi, takdir rupanya belum selesai dengan mereka. Suatu malam, Rina menerima pesan misterius di ponselnya. Pesan itu hanya berisi sebuah alamat tanpa nama pengirim. Namun, alamat itu segera membuat darahnya berdesir. "Itu alamat rumah tua itu," gumamnya dengan suara bergetar. Di waktu yang sama, Bimo juga menerima pesan yang sama. Dan begitu pula dengan Ardi. Meskipun takut, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk bertemu kembali. Rina, dengan segala informasi yang ia kumpulkan, yakin bahwa mereka harus kembali ke rumah itu untuk mengakhiri semuanya. "Aku nggak tahu bagaimana, tapi kita harus mencoba menyelamatkan Wulan," kata Rina dengan penuh tekad. Ardi menggeleng. "Aku nggak akan kembali ke tempat itu. Apapun yang terjadi di sana sudah selesai. Kalau kamu mau ke sana, kamu sendiri saja." Bimo memegang lengan Ardi, mencoba berbicara dengan nada lembut. "Wulan mengorbankan dirinya untuk kita. Kamu mau bilang bahwa pengorbanannya sia-sia?" Ardi terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti palu. Dengan enggan, ia akhirnya setuju untuk ikut. Ketika mereka tiba di lokasi, rumah itu berdiri kembali seperti sebelumnya, seolah-olah tidak pernah menghilang. Tapi ada yang berbeda kali ini. Rumah itu tampak lebih gelap, lebih menyeramkan, dengan bayangan-bayangan yang terus bergerak di balik jendelanya. "Apakah kita benar-benar ingin melakukan ini?" tanya Bimo, suaranya dipenuhi keraguan. Rina menatap rumah itu dengan mata penuh tekad. "Kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak mengakhirinya sekarang, kita akan dihantui selamanya." Dengan langkah berat, mereka memasuki rumah itu sekali lagi. Begitu mereka melangkah masuk, pintu di belakang mereka menutup dengan keras dan seluruh ruangan berubah.
Dinding-dinding yang dulu penuh debu kini dipenuhi simbol-simbol bercahaya. Lantai di bawah mereka berubah menjadi kaca yang memperlihatkan kegelapan tak berujung. Ini bukan rumah yang sama, bisik Ardi. Suaranya hampir tidak terdengar. Dari kejauhan, suara Wulan terdengar memanggil mereka. Rina, Bimo, Ardi, kalian datang? Itu Wulan, teriak Rina berlari ke arah suara itu. Tapi semakin mereka berjalan, semakin rumah itu berubah. Ruangan-ruangan memanjang, lorong-lorong berputar, seolah-olah mereka berada dalam dimensi lain. Akhirnya, mereka menemukan Wulan di tengah ruangan besar yang menyerupai altar. Tapi Wulan tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya kini bercahaya samar, seperti bayangan yang hampir lenyap. Kalian gak seharusnya kembali, kata Wulan, suaranya terdengar sedih. Tempat ini sudah mengambilku. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kita akan menyelamatkanmu, Wulan, kata Rina, air mata mengalir di wajahnya. Kita gak akan meninggalkanmu lagi. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara patung itu terdengar lagi. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan.